hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang diperbuat orang, yang dilakukan orang, malah tidak ada dalam syarat. Ya. Salah satunya adalah ketika mayit sudah dimandikan, sudah dikafani, bahkan sudah dimasukkan dalam keranda mayat, ya. Begitu mayatnya diangkat mau diantar ke kubur, maka ada anjuran, ada yang nyuruh, disuruh keluarganya untuk nyuruh di bawah keranda mayat. Nyuruh 3 kali, Pak, di bawahnya itu. Saya tanya orang yang seperti itu, saya tanya, Pak, Bu, kenapa dibuat seperti itu? Kok anaknya disuruh nyuruh di bawah keranda mayat? Kata dia, supaya dah ingat dengan bapaknya. Kataku, alangkah kejamnya, tidak. Tentang lama itu dilupakan. Ya? Seharusnya orang yang meninggal itu sering diingat. Ya. Itu makanya, Pak, kalau kita sering kadang-kadang bermimpi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal, kerabat yang sudah meninggal, kita mimpi ketemu, itu biasanya, Pak, dia minta bantuan itu, minta kirimkan doa, minta bacakan surah Yasin, ya, itu. Jadi perbuatan yang tadi, Pak, yang nyuruh di bawah keranda itu tidak ada syariatnya itu. Saya belum ketemu dengan bukunya yang nyuruh di bawah keranda mayat, ya, nyuruh 3 kali. Kalau suami yang meninggal, anak dengan istri suruh nyuruh di bawah. Kalau istri yang meninggal, suaminya nyuruh di bawah 3 kali bolak-balik. Tidak ada anjurannya itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang, Pak, kalau katanya kalau ada yang meninggal di rumah itu disuruh pecahin piring, pecah piring. Katanya buang sial. Nah, itu tidak ada juga itu. Tidak ada. Kemudian ada juga kalau ada yang meninggal dilarang memasak kacang panjang. Nah, itu tidak ada hubungannya. Katanya kalau kacang panjang dimasak nanti mati berkelanjutan. Nah, itu pula. Mati itu kan sudah ditetapkan Allah, ya. Apa hubungan dengan kacang panjang? Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, itu kebiasaan yang dilakukan orang kayak di daerah Sumatera Selatan. Itu sering dilakukan orang seperti itu. Tidak boleh kalau ada yang tinggal di rumah itu, tidak boleh masak kacang panjang. Dan juga tidak boleh masak di rumah itu. Harus di rumah tetangga sebelah. Nah, itu pula kalau ada yang meninggal, tidak boleh masak di rumah itu. Kalau dia rumah Dewi Anis itu macam mana? Di mana nak masak? Di kebun belakang. Puasola berarti. Itu kebiasaan, Pak, yang tidak ada syariatnya. Sudah tuh, Pak. Yang tidak ada anjurannya. Ada juga, Pak. Itu kalau kita ngali kubur, cangkul beradu tuh, Pak, katanya juga, Pak. Ada mau meninggal lagi katanya, Pak. Itu juga, Pak. Itu juga tidak ada, Pak. Itu kalaupun ada yang meninggal kebetulan beda. Kebetulan beda itu tidak ada kitabnya itu. Dan kitab apa tidak tahu. Ya. Itu, Pak. Kemudian, Pak, ada lagi larangan-larangan ketika kita mengubur mayit, ya. Itu banyak saudara-saudara kita lihat yang duduk di atas kubur, ya. Kata Nabi, Pak, ada syaratnya baru boleh duduk, ya. Apa syaratnya? Kalau sanggup duduk di atas bara api, ya.
Jadi orang yang duduk di atas kubur itu sama dengan Pak duduk nanti di bara api. Artinya tidak boleh, ya, duduk di sampingnya itu, jangan didudukin, jangan dilangkahi, ya, jangan didudukin, jangan dilangkahi kubur, tidak boleh. Di tempat kami Pak sering itu, memang enak duduk itu pakai keramik kan bersih, enak duduk di situ. Nah, itu ambil ngota pula, tidak boleh, ya. Kemudian ada lagi Pak, dalam kitab Taklimut Ta'lim disebutkan orang yang sering membaca tulisan yang ada di nisan kuburan, baca iseng-iseng, ya lagi kubur nengok, si Anu meninggal tanggal sekian, lahir tanggal sekian, tengok lagi, ya. Itulah kitab Taklimut Ta'lim pun disampaikan Pak, itu nanti orangnya cepat pelupa, orangnya itu cepat pelupa. Boleh kita Pak, coba kalau keadaan darurat, terpaksa. Contoh umpamanya ada orang jauh datang ke sini, ya nak ziarah, dia tidak tahu lagi mana kuburnya, tidak, paksalah nyari-nyari. Itu kan keadaan darurat, terpaksa. Tapi kalau misalnya andainya ada keluarga yang lain yang bisa nunjukin, bawalah nunjukin di mana kuburnya, di mana tempat kuburannya. Jadi jangan Pak dibaca-baca tuh, ya. Bukan memang tidak boleh ya, tapi nanti akibatnya kita jadi cepat pelupa. Belum tua lah banyak lupa. Jangan-jangan udah lupa dengan bini pula, ya dah. Kacau. Kalau lupa dengan bini, itu. Jadi jangan dibaca itu ya. Tulisan yang ada di kuburan itu jangan dibaca iseng-iseng itu. Memang perlu, Pak, perlu, ya. Contoh itu terjadi. Kalau ada orang yang datang, yang jarang ziarah ke kubur, begitu dia datang, tak tahu di mana, tengok. Satu yang kedua Pak, ada kita kayak di Palestina itu nak kapling kuburan, ya. Di kaplingnya kubur itu, kemarin ada itu yang sudah dikasih atap, ya. Dikasih atap, kata dia tidak boleh dipakai lagi untuk sayur katanya. Memang dia tahu mati di kubur situ, kan tidak tahu kita. Entah matinya kata mana kayak mau ke apa Pulau Jawa, naik pesawatnya jatuh, ya, kita tidak tahu. Jadi tidak perlu dikasih kecuali tanah sendiri, ya dah. Tanah sendiri tidak masalah, boleh. Ini tanah pemakaman umum di kaplingnya pula. Apa yang di kapling? Kagetlah. Itu urusan orang yang hidup lah. Kalau kita sudah meninggal, dikubur dan dikubur, itu urusan orang yang hidup. Kita tidak ada masalah. Ya. Paling dari dikubur orang itu yang berdosa. Yang tidak kubur itu. Ya. Jadi larangan-larangan Pak yang seperti itu, ya, banyak lagi. Kemudian kalau yang azan itu dibaratkan Pak itu sama dengan kalau kita kan ada anak lahir diazankan tak? Ya. Nah, ada anak lahir diazankan, maka meninggal pun diazankan. Itu ada anjurannya memang, ya. Ada anjurannya. Ikut yang tadi, datang diazankan, pergi juga diazankan, ya. Itu barangkali Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit Pak, mari kita ambil hikmahnya, ya. Yang pertama tadi, tidak usah dilakukan hal-hal yang nyuruh dibawa ke rendamaian. Datik gunanya itu dah capek bungku badan, ya, tidak ada gunanya. Kemudian tidak boleh masak kacang panjang, itu tidak usah diamalkan. Kemudian mecah piring, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu Pak, tidak ada kitabnya. Tadi kitab apa tidak tahu, saya belum ketemu kitabnya itu. Di mana kitabnya, kitab apa, karangan siapa, belum ketemu saya. Itu barangkali Pak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.